Salsabila dengan NIM 2030111001. Saya dari jurusan Tadris Kimia Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menerangkan materi mengenai asal-usul Minangkabau, yaitu untuk melengkapi ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya Minangkabau yang dosen pembimbingnya itu Ibu Zulfa. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu mengenai asal-usul Minangkabau. Minangkabau atau Minang secara etnisnya dirujukan pada kultural dan geografisnya yang ditandai dengan identitas suku Minang, sistem kekerabatan, dan juga ajaran agama Islam yang berada di suku Minang. Nah, untuk prinsip adat Minangkabau ini adalah adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yang dimana adat ini bersandarkan dengan hukum dan hukum bersandarkan dengan Al-Quran atau kitab. Nah, itu adalah prinsip adat Minangkabau. Nah, asal-usul Minangkabau ini juga kata Minangkabau itu terdiri dari dua kata, yaitu ada Minang dan juga Kabau. Nah, kata Minang ini terkait dari sebuah cerita, yaitu dari Tambo, yaitu hikayat ataupun babat. Nah, di sini saya akan menceritakan juga bagaimana hikayat atau babat atau disebut dengan Tambo pada suku Minangkabau ini yang membuat terjadinya atau terbentuknya suku Minangkabau. Nah, untuk cerita hikayat yang dari Tambo ini mengenai asal-usul Minangkabau. Nah, pada zaman dahulu wilayah Minangkabau ini dipimpin oleh dua datuk, yaitu Datuk Parapati Nasebatang dan juga Datuk Katumanunggal. Nah, pada kepemimpinan dua datuk ini, wilayah dan juga rakyatnya hidup tentram, adil dan makmur. Nah, seketika ada berita buruk yang datang dari kerajaan Jawa yang ingin menguasai wilayah Minangkabau. Lalu pemerintahan dari wilayah Minangkabau ini sangat gentar dan juga sangat kaget bagaimana ada berita buruk itu tersampaikan. Lalu dilakukanlah perundingan. Nah, saat perundingan tersebut, untuk panglima perang dia menyatakan untuk perang, namun dibantah oleh penasehat. Dia mengusulkan kalau kita melakukan perang pasti pakai apa cara? Apakah ada cara yang lebih baiknya? Lalu penasehat ini mengusulkan untuk mengadu kerbau dengan kerajaan Pulau Jawa. Nah, setelah itu telah disetujui untuk melakukan adu kerbau. Nah, setelah itu waktu kerajaan wilayah Jawa itu datang, nah mereka berdiskusi lalu mengatakan bahwa untuk melaksanakan pengaduan kerbau ini. Nah, penasihat tersebut ada strategi untuk melakukan adu kerbau tersebut. Nah, di sana dia berpikir kita harus menggunakan akal, bukan dengan secara otot saja. Nah, di sini pada pemikiran panglima bahwasanya kalau kerajaan Jawa itu akan membawa kerbau yang ganas, tangguh, dan besar. Lalu penasihat juga berkata, kita jangan gunakan otot tapi gunakan akal saja. Nah, di sini pada wilayah Minangkabau dia menghidangkan kerbau anak yang masih menyusu. Nah, di sana kerbau tersebut pada gadingnya, pada tanduknya diberikan besi dan juga pada bulutnya diberikan juga besi. Nah, saat persetujuan adu kerbau tersebut, mereka tidak ada memberikan persyaratan pada kerbaunya. Jadi orang Minangkabau ini dia terlalu pintar ataupun terlalu cerdik untuk memberikan besi pada kerbau tersebut. Nah, saat itu pada kedua belah pihak sudah menyediakan kerbaunya masing-masing. Lalu mereka berkumpul di suatu lapangan rumput untuk melakukan pengaduan kerbau antara kerajaan Pulau Jawa dan juga wilayah Minangkabau ini. Nah, saat kerbau tersebut beradu, nah jadi kerbau dari wilayah Minangkabau ini dia itu kerbau yang kecil dan juga dia baru menyusu. Nah, selama beberapa hari anak kerbau ini tidak dikasih susu ibunya, jadi dia kelaparan. Nah, saat kerbau yang gagah dan tangguh dari Pulau Jawa tersebut diadu dengan anak kerbau tersebut. Nah, anak kerbau ini langsung mengincar kerbau tersebut karena dia ingin menyusu karena saking laparnya. Nah, saat anak kerbau itu menyusu kepada kerbau yang besar dan tangguh tadi,
Nah, pada gadingnya dan juga mulutnya sudah terancap besi. Jadi perut dari kerbau yang besar itu tercabik-cabik gegara besi yang telah ditaruh pada anak kerbau tersebut. Nah, setelah itu kerbau yang kuat dan tangguh dari Pulau Jawa tersebut jatuh. Nah, sebelumnya kan sudah diberikan kesepakatan antara kerajaan Pulau Jawa dan juga wilayah Minangkabau ini. Kalau misalnya salah satu kerbau itu jatuh atau kalah, dia berarti kalau kerajaan Jawa akan memerdekakan atau mengakui wilayah Minangkabau ini kalau misalnya kerbaunya kalah. Sebaliknya kalau kerbau kerajaan Jawa menang, dia dapat mengambil kekuasaan di Minangkabau. Nah, pada saat itu wilayah Minangkabau inilah menang. Jadi orang-orang pada bersorak, Manangkabau, Manangkabau. Nah, daripada kata Manangkabau ini diambil oleh suku-suku atau rakyat Minangkabau ini, yang dimana artinya Minangkabau, yang biasanya dulu kan Manang-Manangkabau. Nah, istilah dari Minangkabau ini diambil dari kata Manangkabau pada peristiwa adu kerbau tersebut. Lalu setelah itu lalu pada saat itu suku Minangkabau ini dia ingin membangun sebuah rangkiang atau rumah gadang gitu kan. Jadi rumah gadang ini dibuat seperti tanduk kerbau untuk mengenang bagaimana wilayah Minangkabau tersebut terbentuk. Nah, setelah itu rumah tersebut dibangun dengan membentuk kerbau. Itu adalah ciri khas dari Minangkabau. Jadi kata Minangkabau ini awalnya dari kata Manangkabau, tapi semakin kelamaan dari kata Manang ini berganti menjadi Minang. Nah, lalu suku atau wilayah Minangkabau ini sering meminang wilayah Minangkabau itu dengan kata ranah Minang. Ranah itu berarti tanah Minang, bukan tanah Kabau, tapi tanah Minang. Nah, itu adalah bagaimana cerita dari Hikayat Tambo yang saya jelaskan. Nah, di sana kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya begitulah perjuangan dari dua datuk tersebut dan juga para pemerintahan pada wilayah Minangkabau tersebut untuk tidak menyengsarakan rakyatnya, tapi menggunakan cara yang sangat berunding, cara yang sangat baik dan sehingga tidak menyakiti rakyatnya. Nah, cara tersebut membuat itu adalah sejarah atau cerita Tambo mengenai asal-usul Minangkabau. Nah, ada juga berdasarkan sejarah menurut para ahli bagaimana wilayah atau kerajaan Minangkabau ini terbangun. Sejarah Minangkabau menurut para ahli. Nah, para ahli ini menganalisis dan juga mendata bagaimana sejarah dari Minangkabau ini. Nah, di sini dia menyatakan bahwa ada 3 periode zaman pada Minangkabau. Yang pertama itu zaman Minangkabau sebelum Masehi. Yang kedua zaman Minangkabau zaman Minangkabau Timur. Lalu yang ketiga itu zaman Minangkabau pada periode Kerajaan Pagaruyung. Nah, di sini peneliti tersebut menganalisa bagaimana 3 zaman tersebut, walaupun berbeda dengan asal-usul menurut ranah Minangkabau atau cerita dari hikayat maupun Tambo dari Minangkabau tersendiri. Namun itu adalah hasil dari penelitian dan juga analisa dari para ahli. Nah, selanjutnya kita masuk ke secara legendanya. Secara legendanya yang dikenal oleh oleh suku Minangkabau atau yang berkembang pada suku Minangkabau, bahwasanya raja besar dari wilayah Minangkabau ini yaitu Suri Maharaja Dirajo, yang yaitu anak bungsu dari Sultan Zulkarnain, yang dulunya dia adalah raja besar pada Romawi dan Makedonia. Nah, setelah itu Suri Maharaja Dirajo ini digantikan oleh Datuk Patemanggungan, yaitu dia menggunakan pemerintahnya pada daerah Pariangan. Di situ daerah Pariangan Datuk Patemanggungan itu yang meneruskan wilayah pemimpinan wilayah Andalan Minangkabau ini.
Nah, kemudian Ketukan Tomohon ini mengalihkan pemerintahannya di Sungai Tarap yang pada sekarangnya namanya Sungai Tarap, itu di Stangkei Bungo. Nah, di situ pengalihan pemerintahan yang awalnya berada di Pariangan di Padang Panjang ke Setangkai Bungo di Sungai Tarap. Ini ada beberapa urutan wilayah kerajaan menurut Kambo atau Hikayat dan juga Babat. Yang pertama itu Kerajaan Pasemayan Batu, yang kedua itu Kerajaan Pariangan Padang Panjang, yang ketiga yaitu Kerajaan Dusun Tuo yang dibangun oleh Datuk Parapatina Sebatang. Lalu yang keempat itu Kerajaan Bungo Setangkai, lalu Kerajaan Bukit Batu Patah, dan yang terakhir yaitu Kerajaan Pagaruyung yang berada di daerah Pagaruyung sekarang ini. Nah, di wilayah Pagaruyung ada yang rumah gadang, yaitu rumah adatnya. Nah, wilayah Pagaruyung ini adalah dulu Kerajaan Pagaruyung. Nah, sebelum itu Pagaruyung ini juga mengalami kebakaran. Nah, setelah itu dibangun kembalilah Pagaruyung tersebut dengan bangunan yang masih ada sampai sekarang, walaupun ukiran atau apanya sangat berbeda dengan yang dahulu. Walaupun masih ada yang berbeda, tapi masih ada ciri khas dari kebudayaan alam Minangkabau tersebut. Nah, di sini suku Minang sangat masih berkembang di masyarakat Minangkabau tersebut. Nah, penggunaan bahasa dan juga identitas agama yang dipakai oleh bangsa Minangkabau sangat melekat pada dirinya. Lalu juga sistem kekerabatan, yaitu sistem kekerabatan matrilineal, sangat melekat pada diri masing-masing Minangkabau atau suku Minangkabau tersebut. Nah, mungkin itu adalah rangkuman materi ataupun penjelasan materi mengenai asal-usul Minangkabau. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.